Siapa yang merasakan kasih karunia Tuhan besar dalam hidup kita? Boleh angkat tangan? Oke. Siapa yang percaya bahwa segala sesuatu dalam hidup kita ini terjadi karena Tuhan tuh ikut campur dalam kehidupan kita? Boleh angkat tangan? Ya luar biasa ya. Saya percaya di sini tuh kita adalah semua orang-orang yang diberkati Tuhan, yang merasakan kebaikan Tuhan siang dan malam. Dan biar hari ini saya mau bahas sedikit sharing sebenarnya, mungkin cuman sharing, tapi saya percaya bahwa kalau kita boleh kenal Tuhan, kita boleh dengar firman, sekecil apapun itu pasti bakal jadi benih yang suatu hari akan bertumbuh dengan sangat lebat dalam hidup kita dan pasti akan mengubahkan hidup kita. Jadi yuk kita sama-sama baca Alkitab dulu. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Ini firman yang udah sering sekali kita dengar. Jadi mungkin latar belakang dari firman ini adalah ketika murid-murid Tuhan Yesus mau mengusir iblis dari salah satu orang yang dirasuki, tapi nggak bisa. Dan akhirnya Tuhan Yesus melepaskan dan murid-murid itu bertanya, "Tuhan, kenapa sih kita nggak bisa mengusir si jahat ini?" gitu. Dan Tuhan tuh bilang gitu, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi." Ya, kita semua udah tahu ya, biji sesawi itu adalah biji paling kecil di dunia, di alam semesta. Dikatakan nggak ada biji yang lebih kecil dari biji sesawi. Hal kerajaan surga pun diistilahkan sebagai biji sesawi gitu. Dan ini biji sesawi sangat kecil, tapi dikatakan di firman Tuhan bahwa iman sebesar biji sesawi ini aja bisa memindahkan gunung. Dan tidak ada masalah, tidak ada hal yang mustahil bagimu. Jadi bayangin ya Bapak Ibu, kita tuh cuman butuh iman si biji sesawi ini sekecil itu, dan habis itu nggak ada lagi yang mustahil di hidup kita. Nggak ada satupun. Saya tuh sampai bertanya ke Tuhan, "Tuhan, kalau yang paling kecil aja bisa seajaib ini, yang iman besar tuh bisa sebesar apa?" gitu loh. Karena dikatakan iman sebiji sesawi ini bisa memindahkan gunung sekalipun. Yang adalah kayak ya udah luar biasa banget gitu. Kita aja belum pernah lihat gunung berpindah saat ini gitu. Kita belum pernah ngelihat rasanya gunung ada tiba-tiba pindah dari misalnya Gunung Slamet dari Jawa Tengah tiba-tiba pindah ke Kalimantan. Kita belum pernah gitu. Dan tapi di sini dikatakan cukup iman sebiji sesawi gitu. Terus saya tuh bertanya-tanya gitu. Ini jadi pergumulan dalam hati saya. Tuhan, terus kalau cuman butuh iman sekecil itu, kenapa sih banyak orang-orang Kristen, banyak saya sendirilah, banyak perkara-perkara yang rasanya gimana ya, yang rasanya tuh butuh Tuhan, tapi kok Tuhan gak jawab-jawab nih, gak jawab-jawab masalah ini gitu. Gak segampang berkata pindah ke gunung dan akhirnya gunungnya tercampakkan ke laut, nggak segampang itu gitu. Saya bertanya, Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kayak pernah ada satu peristiwa nih, keluarga saya tuh lagi butuh mobil, karena kan cuma ada satu mobil dan dipakai buat ganti-gantian tuh nggak bisa, karena saya orangnya lumayan mobile. Akhirnya setiap kali ada undian mobil, kita itu selalu sepakat. Biasanya saya sama Mas sih yang paling norak ya, yang paling beriman gitu. Kita ngomong, "Mah, sepakat ya, ini pasti dapat mobil." Kayak pernah satu kali kita bela-belain ke Jakarta. Jadi di Jakarta tuh ada Mall Kelapa Gading. Nah, tiap 6 bulan sekali dia adain undian buat pembeli-pembelinya gitu. Dan undiannya tuh dapat hadiahnya mobil. Kemarin itu dapat mobil apa ya? Lupa saya mobilnya. Pokoknya dapat mobil Foxy. Jadi Mama sama keluarganya Koyel bela-belain pergi dari Tegal ke Jakarta. Bayangkan 3,5 jam. Sebelum berangkat kita ngomong, "Mah, sepakat ya?" "Iya sih, sepakat, pasti dapat Foxy, dapat mobil." gitu. Nah, terus udah gitu hari berlalu, udah ganti hari undian. Terus kita udah doa, "Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus dapat, dalam nama Tuhan Yesus dapat." Terus kalau misalnya setibanya saya lagi, kalau misalnya Mama bilang, "Nanti kalau nggak dapat gimana sih?" "Enggak Mah, pokoknya kita sepakat, kita pasti dapat mobil." gitu. Nah, pokoknya berjalan hari Minggu kalau nggak salah hari itu, saya nggak ikut kan, saya di Tegal. Terus tak tungguin sampai malam, sampai jam 10-11, kok nggak ada kabar berita nih? Kayaknya nggak dapet nih Kak, soalnya kalau misalnya dapet, pasti udah langsung telepon gembar-gembor gitu. Terus saya masih ngomong sama Dimas,
mungkin mau ngasih surprise kali, mungkin mau ngasih surprise gitu. Akhirnya teleponlah kita ke mama gitu. Dan ternyata ya seperti yang kita semua tahu, kita masih belum punya mobil Foxy. Jadi undiannya nggak dapet. Lah itu saya rasa walaupun itu mungkin kesannya konyol ya, tapi itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita seringkali mengimani sesuatu, tapi kok hasilnya seakan-akan nggak dapet nih, gitu. Padahal katanya cukup iman sebiji sesawi, gunung aja pindah. Wah saya sih sudah merasa tadinya, aduh Tuhan apakah iman saya kurang besar gitu. Kok saya belum bisa memindahkan Foxy dari Kelapa Gading jadi ke Tegal. Apakah iman saya kurang besar ya Tuhan gitu. Dan saya rasa itu seringlah kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan pokoknya saya berdoa Tuhan maksudnya apa sih Tuhan. Apa sih sebenarnya iman yang Tuhan maksud yang bisa memindahkan gunung ini loh. Yang bisa memindahkan gunung. Iman sebiji sesawi itu iman seberapa sih? Tuhan tuh mau jelasin apa lewat firman Tuhan ini gitu. Sampai kemarin waktu saya share firman hari ini, saya tuh iseng-iseng baca versi lain. Jadi saya baca versi The Message, Alkitab versi The Message, bahasa Inggris. Dan waktu baca ini saya tiba-tiba tuh ada sesuatu yang tiba-tiba bicara di hati saya. Jadi kalau versi The Message itu dia bilang begini. Because you are not taking God seriously. Karena kamu tidak menganggap Tuhan secara serius, said Jesus. Kata Tuhan. Padahal kebenaran yang simpelnya, kebenaran yang sederhana adalah kalau kamu cukup punya iman sebiji sesawi aja, kamu bisa berkata kepada gunung ini pindah dan gunung itu akan pindah. Tidak ada satupun yang tidak bisa kamu hadapi di dalam dunia ini. Dan ya bicara kepada saya kata-kata ini Bapak Ibu. Because you are not taking God seriously. Karena kita tidak menganggap serius Tuhan. Makanya kita itu tidak bisa, iman kita itu gak bisa memindahkan gunung, tidak bisa memindahkan masalah kita. Kata-kata ini bicara banget buat saya. Karena kamu tidak menganggap Tuhan secara serius dalam hidup kamu gitu. Itu kata Tuhan. Kalau kita bicara tentang iman ya Bapak Ibu, termasuk saya pribadi. Kalau saya bicara tentang iman, biasanya hal pertama yang saya bayangkan atau saya omongkan adalah masalah saya gitu. Ketika kita bicara iman, kita tuh biasa kan fokus kepada masalah. Kita beriman kepada Tuhan, makanya pasti masalah saya selesai. Saya beriman ke Tuhan, pasti hutang saya lunas. Saya beriman kepada Tuhan, pasti masalah-masalah kita dibereskan lah sama Tuhan. Itu pikiran kita gitu. Dan itu yang sering kali saya lakukan dalam hidup saya gitu. Nah, tapi kemarin ada satu kejadian di pernikahan saya yang membuat saya tuh tiba-tiba mempelajari satu hal yang baru mengenai menganggap Tuhan secara serius dalam hidup kita gitu. Karena kalau dari ayat ini berkata, iman itu perlu kita tuh menganggap serius Tuhan. Menganggap serius Tuhan itu memposisikan Tuhan sebagaimana seharusnya Tuhan dalam hidup kita. Jadi waktu pernikahan kemarin, mungkin sebagian datang, jadi tuh saya tuh mulai mempersiapkan pernikahan itu berarti dari mungkin bulan Februari, berapa tahun yang lalu? Tahun lalu, bulan Februari tahun lalu. Jadi kita ngobrol, kita udah mulai serius, terus akhirnya kita doa ke Tuhan. Tuhan sebenarnya Tuhan mau pernikahannya tuh di mana dan kapan. Saya sih pinginnya kalau bisa di Bali gitu. Jadi kan kayak yang lagi tren sekarang gitu, maksudnya nikah di Bali gitu. Tapi hari itu saya doa bergumul Tuhan, saya tuh pingin nikahan tuh yang di luar lah, nikahannya tuh nikahan kebun, pernikahan kebun. Jadi nggak di ruangan tapi di alam terbuka gitu. Nah terus saya doa sama mama, sama keluarganya Dimas juga, sama Dimas. Kita doa, akhirnya Tuhan tiba-tiba kasih di hati kita semua, akhirnya kita sepakat, kita akan nikah di bulan November, 11 November di Lakana, Bandungan. Itu tuh jadi outdoor, di luar ruangan, pesta kebun kayak gitu. Dan seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, pesta kebun itu biasa dilakukan di musim kemarau. Padahal November itu adalah musim hujan kalau di Indonesia. Jadi dari awal tuh kita udah doa Tuhan, ini Tuhan yang kasih impresi di hati kita loh ya, November. Jadi Tuhan yang pegang kendali atas cuaca. Kita doa, kita bergumul, Tuhan tolong Tuhan, pokoknya bantu supaya cuacanya itu boleh gak hujan. Dan kita kaget banget, waktu ketika dalam proses persiapan, tiba-tiba diumumkan oleh BMKG,
dikatakan bahwa untuk tahun 2023 kemarin musim kemarau itu tambah panjang. Yang biasanya bulan September udah masuk musim hujan, ini bulan November itu baru puncak kemarau. Dan kemarauan itu selesai di bulan Januari. Jadi diperpanjang. Kita tuh bersyukur banget sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maksudnya Tuhan tuh baik, ajaib. Nah, yang kita kaget adalah waktu mendekati hari H, tiba-tiba itu mulai hujan gitu. Sampai kita tuh menghubungi orang yang di Lakana yang jadi IO kita. Di sana hujan nggak ya? Terus bilangnya hujan. Akhirnya singkat cerita H-1 acara kan kita sudah berangkat ke sana gitu. Dan H-1 itu tiba-tiba ada hujan, gerimis. Lagi persiapan, lagi gladi resik, tiba-tiba hujan tuh, gerimis. Waduh, kita udah mulai, saya nggak ngerti kalau yang lain, saya sih jujur sudah mulai deg-degan ya. Waduh, Tuhan kok gini? Tuhan bilang, Tuhan kan yang netapin semuanya, kok masa tetap hujan sih gitu. Akhirnya hari H datang gitu ya. Hari H datang, waktu di ruang makeup, siapa namanya? IO-nya, event organizer-nya yang natain pernikahan itu bilang ke saya, tenang Ci, udaranya hari ini cerah banget Ci, Tuhan baik gitu. Wah, saya udah seneng nih. Aduh Tuhan, terima kasih ya Tuhan, udaranya bagus nih, puji Tuhan gitu. Dan pas keluar ruangan mau masuk ke tempat nikahnya, saya tuh lihat langit itu gelap banget. Saya tuh bingung ya, karena kan diomongin di ruangan itu, tenang Ci, cuacanya cerah gitu. Begitu saya keluar, awan gelap itu bener-bener gelap banget, hitam. Nah saya tuh apa nanya ke Dimas gitu, Dim, ini cerah, ini udaranya cerah gitu. Terus Dimas juga masih ngomong lagi, cerah lah kayak gini anggapannya masih cerah gitu. Nah saya tuh, oh ya mungkin saya aja kali ya yang salah ya, ini sebenarnya kabut atau cerah gitu. Nah pada saat lagu pertama, orang tua masuk dinyanyikan, tiba-tiba gerimis Bapak Ibu. Bisa bayangkan perasaan saya, benar-benar pada saat lagu pertama orang tua masuk gerimis. Waduh, saya tuh bingung Tuhan, kok bisa kayak gini Tuhan? Aduh, jadi tuh sepanjang nyanyi masuk ke dalam tempat acara itu, saya tuh benar-benar bergumul Tuhan, kok bisa hujan gitu loh. Ya, kurang melibatkan Tuhan, apalagi sih saya gitu loh. Saya sudah doa, nyembah, tempat tanggal pun saya serahkan ke Tuhan, tapi kok masih gerimis gitu loh. Dan gerimis itu nggak berhenti Bapak Ibu. Puji Tuhan semuanya tetap berjalan dengan baik, gerimis itu nggak berhenti. Sampai saya itu ngerasa gini loh, saya itu bergumul sama Tuhan, saya agak ngerasa panik, agak ngerasa sedikit kecewa sama Tuhan. Kok Tuhan kayak gini sih Tuhan, kok Tuhan nggak aturin cuaca ya gitu. Sampai ada satu lagu berkata, dinyanyikan oleh Maria waktu itu, dia bilang, bahwa semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Dan lagu itu tiba-tiba bicara ke hati saya. Lagu itu bicara gini, Bapak Ibu, acara ini toh dari Tuhan gitu. Jadi saya tuh percaya bahwa semua yang ada di acara ini Tuhan yang kerjakan. Dan pasti karena Tuhan yang kerjakan ini pasti baik. Akhirnya saya cuma doa ke Tuhan, Tuhan pokoknya saya nggak mau mikirin lagi nih hujan, terserah Engkau, bahkan terjadi yang saya nggak harapkan sekalipun, saya mau tetap percaya bahwa ini yang terbaik. Dan saya mau menikmati acara sekali seumur hidup saya ini gitu. Akhirnya saya doa kayak gitu, dan ajaibnya Bapak Ibu, begitu saya bilang amin, hujan berhenti. Dan saya rasa di seluruh acara pernikahan saya, mau dari dekor dan lain-lain, yang paling berkesan adalah Tuhan menggantikan hujan di acara saya. Itu Tuhan yang kita sembah. Dan hari itu bagi saya belajar sesuatu Bapak Ibu. Ketika saya menghadapi masalah, yang harus saya lihat itu bukan masalahnya, tapi Tuhannya gitu. Ayat tadi itu bilang, tetapi kita tidak menganggap Tuhan secara serius gitu. Makanya kita nggak bisa mengerjakan yang ajaib yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Jadi kadang-kadang kita tuh sering kali ngerasa kayak kita punya masalah, yang kita lihat masalahnya. Yang kita mau Tuhan menyelesaikan masalah kita gitu. Padahal kita tuh kadang-kadang lupa gitu, bahwa Tuhan itu nggak sekadarnya gitu. Tuhan itu ada Tuhan yang kita sembah, harus kita anggap serius dalam hidup kita. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Allah yang mengatur alam semesta. Kemarin saya baca kitab Ayub. Dan di situ tuh saya belajar gitu loh, betapa Tuhan tuh dahsyat dalam kehidupan kita. Kalau dibacakan nggak akan bisa gitu. Tapi di ayat-ayat terakhir kitab Ayub,
kita tuh bakal bisa membaca gitu. Betapa Tuhan tuh ajaib, betapa Tuhan tuh dahsyat dalam hidup kita. Dikatakan Tuhan itu mengatur kapan matahari terbenam, kapan Tuhan mengatur matahari terbit, Tuhan mengatur jalannya meteor, Tuhan mengatur kapan hujan, kapan gerimis, Tuhan mengatur kapan kemarau, kapan ada badai. Itu Tuhan semua yang ngatur gitu loh Bapak Ibu. Dan hari itu saya tuh belajar bahwa Tuhan yang kita sembah itu harus diposisikan sebagaimana Tuhan. Kalaupun Tuhan istilahnya membuat hari itu tidak seperti yang kita harapkan, saya rasa saya bisa dikatakan gak beriman kalau tiba-tiba saya kecewa dengan Tuhan. Dan saya rasa itu bisa diaplikasikan dalam hidup kita gitu. Seringkali kalau kita merasa masalah kita gak beres, masalah kita gak selesai, hutang kita gak lunas, atau masalah-masalah apapun deh yang dihadapi di tempat ini gitu. Kita merasa kecewa dengan Tuhan. Kita merasa kok Tuhan tega ya, Tuhan kok gak menyelesaikan masalah kita ya. Padahal Tuhan janji kok itu akan mendatangkan kebaikan buat kita gitu. Tapi kita kadang-kadang lupa gitu bahwa Tuhan gak bisa dikotakan dengan pikiran kita. Kita harus menganggap Tuhan serius dalam hidup kita. Kita harus memposisikan Tuhan sebagaimananya Tuhan di hidup kita gitu. Cara Tuhan menyelesaikan masalah itu bukan cara kita. Kemarin itu saya tuh terberkati banget dengan minggu lalu, terberkati banget dengan khotbahnya Pak Hengki. Pak Hengki itu bilang, kemarin itu dia bilang gini, bangsa Israel itu dikepung dari depan ada Laut Merah, terus dari belakang ada pasukan Mesir yang mengejar gitu dan hampir ketangkep gitu. Dan hari itu bangsa Israel gak punya jalan apapun gitu. Bangsa Israel gak ngerti apa yang harus dikerjakan. Di depan gak ada jalan, di belakang sudah ditutup jalannya, sudah dikepung gitu. Dan Pak Hengki tuh bilang bagus banget, ketika gak ada jalan, Tuhan buat jalan di dasar laut. Itu Tuhan kita Bapak Ibu. Ketika kita ngerasa hidup kita gak ada jalan, di saat itulah Tuhan akan buat jalan yang ajaib dalam hidup kita. Jadi yang saya dapat itu pertama adalah iman itu adalah memposisikan Tuhan sebagaimananya harusnya Tuhan gitu. Tuhan itu bukannya pembantu kita gitu. Yang kita minta Tuhan tolong beresin utang aku dong. Tuhan tolong selesain masalah aku dong. Tuhan itu adalah Bapa. Dia adalah Raja di atas segala raja. Yang dia rindukan adalah apa sih kalau kita ngadepin masalah? Yang dia rindu itu kita gandeng tangan dia, kita jalan bareng dia. Kita memposisikan Tuhan sebagai pemimpin kita, sebagai sahabat kita, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu kita semua di sini pasti mengalami masalah gitu. Dan kalau dulu tuh saya suka sharing ya, jadi suka cerita sama teman-teman anak muda gitu. Kan kadang-kadang kita tuh ngalamin masalah ya, terus ada yang kayak sampai nangis lah, sampai kita tuh ngerasa frustasi dan lain-lain gitu. Tapi saya belajar gini Bapak Ibu, kadang-kadang masalah yang kita hadapi itu kita mau pikir sampai kita jungkir balik, kita mau sampai istilahnya kayak udah mau mati rasanya, kita udah mau ngurung diri dimanapun, kita nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Masalah itu seringkali toh nggak bisa kita selesaikan gitu. Masalah yang kita hadapi di dunia ini tuh menurut saya tuh agak terlalu kompleks menurut standar masing-masing. Jadi mungkin bagi anak-anak sekolah yang jadi masalah terbesar biasa pergaulan. Bagi orang yang baru rumah tangga nih kayak saya, mungkin masalah utamanya pingin punya anak. Bagi yang sudah punya anak, mungkin masalah utamanya mendidik anak-anak gitu, mencukupi kebutuhan ekonomi. Terus bagi yang sudah lebih umur lagi, mungkin ada masalah-masalah lain gitu. Masalah hubungan dengan suami istri dan lain-lain. Dan saya mempelajari bahwa seringkali masalah yang kita hadapi itu gak bisa kita selesaikan. Mau kita mau jungkir balik kayak apapun, kita secara manusia gak bisa selesaikan. Daging kita nih Bapak Ibu, kelemahan kita gitu. Kita kayak sebagian dari anak-anak muda ya, karena mungkin saya banyak ketemu dengan anak-anak muda. Mungkin sebagian dari anak-anak muda jatuh di masalah apa sih? Pornografi. Terus udah gitu pingin melepaskan kemalesan, pingin gak jadi pemberontak gitu. Dan seringkali daging kita aja nih, yang bersentuhan dengan kita aja terlalu berat bagi kita untuk kita lawan gitu. Kita gak bisa apa-apa Bapak Ibu. Sebagai manusia kita tuh gak bisa mengerjakan apapun. Dan karena itu kita perlu iman yang bisa memindahkan daging kita dan membuang ke laut. Dan iman itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita berjalan bersama Tuhan. Imannya bisa memindahkan gunung,
Tapi yang membuat iman tumbuh itu adalah ketika kita menganggap Tuhan serius dalam hidup kita. Ketika kita itu benar-benar berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Orang Kristen itu adalah orang yang paling gak bisa apa-apa. Kalau paling sial lah istilahnya. Kalau kita gak punya Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita gak punya iman yang mendasar dengan Tuhan gitu. Kalau orang-orang lain kayak kita sering dengar ya kasus-kasus gitu. Kemarin baru ada penipuan 261 triliun gitu. Orang dunia bisa melakukan itu dengan bebas tanpa perasaan bersalah gitu. Nggak apa-apa lah, pokoknya ngambil uang rakyat nggak merasa bersalah gitu. Mereka bisa ngelakuin itu. Lah kita orang Kristen yang udah pernah baca firman, yang udah kenal tipis-tipis dengan Tuhan, mana bisa kita melakukan itu? Akhirnya kita ngadepin masalah kekurangan, nggak minjem uang sana sini. Kita nggak bisa melakukan seperti sebebas orang-orang di luar. Buat anak-anak remaja, mungkin orang-orang yang di luar lebih menyenangkan, bisa hangout sepuasnya, bisa menghabiskan hidup sepuasnya, gak usah ngerasa bersalah, gak perlu takut masa depan urusan belakangan. Tapi orang-orang Kristen pasti dibatasin, kamu gak boleh ini, kamu gak boleh berzina, kamu gak boleh bla 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 gitu. Banyak aturan gitu. Sedangkan orang-orang yang gak kenal Tuhan hidupnya jauh lebih bebas gitu. Yang membuat orang Kristen jadi orang paling beruntung di dunia adalah ketika kita punya iman yang benar di dalam Tuhan. Ketika kita punya iman yang benar di dalam Tuhan, kita mau menghadapi badai apapun dalam hidup kita, gak ada satupun yang bisa menyentuh kita gitu. Makanya Alkitab itu bagus menggambarkan iman itu sebagai perisai. Ada satu lagu yang saya suka banget, jadi Tuhan banyak bicara ke saya lewat lagu sih. Jadi ada satu lagu yang bicara ke saya gitu, judulnya Surrounded atau Dikepung. Jadi di lagu itu ada kata-kata gini, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Kelihatannya saya tuh dikepung oleh masalah, tapi sebenarnya saya tuh dikepung oleh Engkau, oleh Tuhan sendiri. Lagu itu bicara seperti itu. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gini Bapak Ibu, sadar gak sih kita itu sebagai orang Kristen, kita tuh selalu melihatnya masalah. Kita ngelihatnya lagi masalah hutang, kita ngelihat mungkin masalah kayak buat saya mungkin pengen punya anak, terus kita ngelihat masalah gitu. Tapi sebenarnya ketika kita melihat masalah dan kita punya iman, di sekeliling kita ini ada tembok-tembok nama Tuhan. Tembok-tembok nama Tuhan yang sangat tinggi, sangat tebal, yang tidak bisa ditembus oleh kuasa apapun dalam hidup kita. Jadi ketika iblis berusaha menembakkan panahnya gitu, ketika iblis berusaha menjatuhkan kita, sebenarnya justru iblis itu malah menunjukkan siapa Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita nggak pernah ngalamin kekurangan, kita nggak akan pernah tahu Tuhan yang menyediakan itu seperti apa gitu. Kalau kita nggak pernah ngalamin sakit, kita nggak akan pernah tahu Tuhan yang menyembuhkan seperti apa gitu. Kemarin mungkin Mama pernah cerita ya. Jadi kemarin itu Mama itu baru istilahnya baru didiagnosis satu penyakit kanker gitu. Tapi puji Tuhannya ketahuannya di stadium awal. Begitu Mama telepon saya ingat banget tuh saya lagi sama Papa di mobil, Mama telepon kan. Dek, Mama nih kayaknya dokter bilang, Mama nih ada benjolan nih Dek, ada benjolan, bukan ada benjolan sih. Jadi ada pengapuran di dalam payudara gitu. Ada pengapuran dan ada kemungkinan itu kanker. Mama bilang kayak gitu. Wah, saya ingat banget tuh. Hari itu saya sama Papa tuh kayak kaget banget. Loh kok bisa tiba-tiba gitu loh. Ngucap syukur karena ketahuannya baru awal, tapi di satu sisi deg-degan karena siapa sih yang nggak takut kanker gitu? Siapa sih yang nggak ngerasa kayak kanker itu tuh menyeramkan gitu? Hari itu Mama telepon kayak gitu. Akhirnya kita putuskan, oke, aku ke sana nemenin Mama ke tempat Mama dirawat. Aku temenin Mama. Dan hari itu kita tuh maksudnya ngobrol, Dek menurut kamu kanker bukan, kan mau dibiopsi ya, kanker bukan. Terus saya tuh bilang ke Mama, waduh Mama dapatnya apa nih, Mama mau sepakatnya apa? Mama sih mau sepakatnya enggak kanker gitu. Ya udah kita sepakat enggak kanker. Jadi setiap kali Mama bilang jangan-jangan kanker ya Dek, saya langsung bilang enggak Mah, pokoknya kita sepakat ini enggak kanker gitu. Nah tapi hari itu kita ngelewatin hari Minggu dan hari itu istilahnya kita iseng-iseng lah ke gereja gitu. Maksudnya saya pengen nyobain gereja di sana gitu kan. Akhirnya kita ke gereja dan ajaibnya hari itu lagunya tuh bilang kata-kata gini, yang aku lihat adalah gunung,
tetapi yang engkau lihat adalah gunung yang dipindahkan. Yang aku lihat itu salib, tapi yang Tuhan lihat itu adalah kubur yang dibuka gitu loh, adalah kemenangan gitu. Ketika kita lihat peperangan, Tuhan itu melihat kemenangan. Dan hari itu tuh di hati saya dan mama, tiba-tiba kita sepakat nih, kayaknya sih kanker gitu, kayaknya sih beneran kanker gitu. Dan besoknya ya, atau beberapa hari kemudian, diagnosisnya dibuka gitu. Dan dokternya bilang ini kayaknya kanker gitu. Saya nangis sih, mama nangis gak ya? Saya lupa mama nangis apa enggak. Tapi yang pasti saya nangis gitu. Di restoran saya ingat lagi makan, tiba-tiba nangis gitu. Cuman dari itu akhirnya mama lewatin pemeriksaan, lewatin terapi juga, dioperasi dan lain-lain. Akhirnya sampai saat ini masih kadang-kadang berobat untuk kontrol, tapi semuanya berjalan dengan baik. Yang orang-orang ngomong katanya pemeriksaannya sakit, ternyata pemeriksaannya tuh nggak sakit, mama masih bisa lah tahan gitu. Cuman hari itu saya tuh belajar bahwa ketika Tuhan kasih penyakit di depan kita gitu, Tuhan itu sebenarnya mau menyatakan apa sih? Tuhan mau menyatakan bahwa aku tuh Tuhan yang menyembuhkan. Ketika Abraham disuruh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, anak yang jadi anak perjanjian, yang katanya dari Ishak seluruh bangsa Tuhan akan berkati jadi bangsa yang besar gitu. Hari itu Tuhan minta persembahkan Ishak. Tapi ketika Tuhan kasih masalah seperti itu, Tuhan tuh mau menyatakan, aku Tuhan yang menyediakan, karena dia menyediakan anak domba buat ganti Ishak. Ketika Tuhan kepung Daud, buat Daud harus masuk ke dalam peperangan, dia dikepung, Tuhan cuma bilang, nanti kamu akan dengar deru dari atas pohon. Saat itu kamu menyerang. Dan hari itu Daud belajar bahwa Tuhan adalah Baar Perasim, Tuhan yang menerobos. Saya pernah pegang toko belakang, Surya Super Grosir. Dulu itu pada saat saya pertama kali pegang, pendapatannya itu kecil banget deh, kayak 150 sampai 200 ribu per bulan gitu. Per hari. Dan sedikit banget gitu. Terus saya doa, Tuhan pingin ramai deh toko ini, pingin ramai. Terus Tuhan hari itu kasih kata-kata master of breakthrough. Tuhan bilang kalau dari 250 jadi 200, jadi 300, itu mah gak butuh saya sebagai penerobos. Kalau dari 250 jadi 2.500.000, itu baru Tuhan menerobos. Dari omset yang kecil, saya belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menerobos. Dia master of breakthrough. Jadi kalau kita percaya, kita mau belajar jalan dengan iman yang benar, kita tahu Bapak Ibu, bahwa segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu karena apa sih? Karena Tuhan ingin memperkenalkan pribadinya dengan kita. Tuhan itu pribadi yang manis banget Bapak Ibu. Dia bisa kok kasih semuanya gitu buat kita gitu. Atau dia bisa aja istilahnya bikin kita semua langsung bertobat. Langsung kita itu semua jadi penyembah-penyembah yang benar, gak usah ngalamin proses gitu. Tapi Tuhan itu manis banget menurut saya. Yang dia rindukan apa sih Bapak Ibu? Dia rindu berjalan bareng kita. Penuh dengan petualangan gitu. Dan itu yang Tuhan inginkan menurut saya dari hidup setiap kita gitu. Yang Tuhan inginkan adalah kita jalan bareng Tuhan, melewati setiap permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu Tuhan kita Bapak Ibu. Dia Tuhan yang gak menumbuhkan iman langsung sebesar gunung gitu. Dia cuman kasih iman sebiji sesawi. Tapi kamu anggap aku serius. Tapi kamu posisikan aku sebagaimananya aku. Nanti kita sama-sama akan lihat kemustahilan jadi keajaiban. Kita akan lihat hal-hal yang ajaib terjadi bersama. Itu Tuhan kita Bapak Ibu. Dan kalau kita tahu nih Bapak Ibu, kita taruh di pikiran kita gitu, di hati kita, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mau punya hubungan dengan kita, yang Tuhan yang ingin kita melewati semua masalah bareng Dia, dan Tuhan adalah Tuhan yang besar, kita posisikan Tuhan sebagaimana harusnya Tuhan. Bapak Ibu percaya deh, hidup kita ini bakal enteng banget, bakal ringan banget. Saya tuh belajar gini Bapak Ibu, yang manusia perlukan untuk bahagia nih. Saya tuh punya konsep bahagia yang menurut saya itu adalah konsep yang aneh ya.
Jadi saya tuh mikir, kenapa sih Tuhan tuh selalu pingin kita tuh diproses? Kenapa Tuhan tuh selalu pingin kita itu kayak istilahnya kadang-kadang direndahkan, ngalamin masalah yang gak enak, bertubi-tubi, yang kita gak bisa selesaikan kadang-kadang. Nah Tuhan tuh bilang kayak gini, Tuhan tuh kasih impresi di hati saya. Kamu tahu gak sih orang yang paling bahagia di dunia itu apa? Siapa gitu? Tuhan bilang gini, Tuhan jelasin, orang yang paling bahagia di dunia itu adalah orang yang tahu bahwa dia tuh hamba, yang dia itu nggak perlu bekerja keras buat mempertahankan haknya, buat mempertahankan keinginannya gitu. Tapi yang dia lakuin dia udah berserah aja, ngikut Tuhan aja. Itu adalah orang yang paling bahagia. Saya pikir-pikir benar juga sih. Kenapa Tuhan itu kadang-kadang lucu kita diposisikan sebagai anak gitu. Tapi di satu sisi Tuhan posisikan kita sebagai hamba. Kenapa gitu? Dan saya tuh belajar, itu sebenarnya Tuhan inginkan supaya kita tuh bahagia gitu. Bapa kita, Tuhan kita di surga, gak punya keinginan apapun selain melihat kita bahagia. Dan Tuhan tuh bilang, kalau kamu gak mempertahankan hakmu, kalau kamu serahin masalahmu ke aku, dan udah yang kamu kerjain, cuma perlu berhubungan dengan aku, kenali siapa aku, dan berjalan sama aku, hidup kamu bakal ringan. Kamu gak akan perlu ngalami pertempuran yang menyakitkan dalam hidup kamu gitu. Karena seringkali yang jadi masalah, yang jadi beban dalam hidup kita itu yang membuatnya jadi berpuluh-puluh kali lipat lebih berat daripada masalah kita yang sebenarnya itu adalah pikiran kita. Itu yang saya pelajari ya. Jadi masih belajar. Tapi Tuhan tuh bilang gitu, makanya aku mengizinkan kamu itu melewati proses. Supaya kamu tuh bisa gitu loh, bisa menikmati hidup kamu bisa bahagia, kamu bisa menikmati hubungan dengan aku gitu. Dan itu yang Tuhan rindukan. Tuhan tuh cuma pengen kita bahagia gitu. Dan untuk kita bisa bahagia, masalah di depan kita nggak menjadi sangat berat, sangat besar, yang kita bisa lakukan adalah kita tuh jalan dan menyerahkan semua masalah kita ke dalam Tuhan. Tuhan tuh adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita gitu. Tuhan adalah Tuhan yang mengatur semua dunia ini, Tuhan yang mengatur A sampai Z. Tapi di satu sisi Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengarkan doa kita, yang menghitung rambut yang jatuh dari kita. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita gitu. Dan kalau kita punya iman itu dalam hidup kita, percaya deh Bapak Ibu, gak akan ada satupun masalah di hidup kita yang akan terlalu berat buat kita. Ada satu ayat lagi yang saya mau sharingkan buat Bapak Ibu. Ayatnya dari Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau di versi bahasa Inggrisnya di terakhir dikatakan, He cares enough to respond to those who seek Him. Jadi dia cukup peduli untuk merespon mereka yang mencari Dia gitu. Jadi Bapak Ibu, iman sebiji sesawi gitu. Yang saya mau sampaikan ke Bapak Ibu malam hari ini adalah pertama, bahwa kita tuh harus memposisikan Tuhan sebagaimana seharusnya Tuhan itu diposisikan. Percaya Bapak Ibu, mau sepintar apapun kita, sebesar apapun hikmat yang kita punya, kita nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah kita dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan ngasih masalah itu adalah buat supaya kita mengandalkan Tuhan. Supaya kita tuh berjalan bareng Tuhan. Dan Tuhan juga kasih kita masalah supaya apa sih? Supaya kita tahu bahwa Dia itu peduli sama kita. Dia tahu dan Dia peduli. Bayangkan Bapa di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Dia peduli sama kita. Dia peduli dengan setiap masalah yang kita tanggung gitu. Kita nggak pernah sendiri ngalamin semua masalah di hidup kita. Kita nggak pernah sendiri gitu Bapak Ibu. Tapi kita punya Tuhan yang selalu peduli sama kita. Yang selalu kerinduannya adalah berjalan bersama kita gitu. Yang kerinduan terbesar Tuhan adalah berjalan bersama kita. Kalau kita pikirkan, kalau kita percaya Bapak Ibu, sebenarnya orang yang paling sial di alam semesta ini tuh bukan kita yang ngalamin masalah gitu. Tapi yang paling sial di alam semesta ini tuh iblis. Karena setiap kali iblis berusaha nyerang kita,
Yang ada adalah Tuhan malah bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kemuliaan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dia Tuhan yang punya rencana besar dalam hidup kita. Dia Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Jadi nggak usah takut akan apapun. Kemarin saya itu datang ke Semarang. Saya sama suami saya datang ke Semarang, kita ngobrol sama salah satu hamba Tuhan di sana, kita sharing-sharing, saya sama suami saya cerita masalah pergumulan saya tuh apa aja gitu. Saya tuh bergumul gini. Dan dia tuh ngomong kata-kata bagus banget. Dia cuman bilang, posisikan Tuhan sebagaimana Tuhan seharusnya. Dia Bapa yang mengasihi kita betul, tapi Dia juga Bapa yang mendisiplin kita. Jangan sampai karena kita cuma fokus kepada masalah kita, pergumulan kita, kita lupa bahwa Dia Bapa yang maha ajaib, yang bisa melampaui semua akal budi kita gitu. Dia adalah Bapa yang bisa diandalkan dalam segala hal gitu. Jadi ya yang saya mau sharingkan itu sih Bapak Ibu. Gak usah takut lah ngalamin apapun di hidup kita gitu. Iman itu bukan bicara tentang bagaimana sih kita menyelesaikan masalah kita gitu. Tapi iman itu bicara tentang bagaimana kita melewati setiap masalah dengan Tuhan. Bagaimana kita melewati semua pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang menjamin kemenangan kita. Kita itu pasti lebih dari pemenang. Kita itu pasti Tuhan pastilah selesaikan, bereskan semuanya gitu. Tapi di atas segalanya, Dia mau kita jalan dulu sama Dia. Dia mau kita selesaikan dulu masalah kita bersama Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, dan percaya deh, pasti yang ajaib itu terjadi. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kalah Bapak Ibu. Dia Tuhan yang memenangkan setiap pertandingan. Dia Tuhan yang ajaib, yang besar, yang luar biasa, yang melampaui akal pikir kita gitu. Dan kita gak usah takut. Ketika kita serahkan hidup kita ke tangan Tuhan, kita tuh menyerahkan ke tangan yang benar gitu, menyerahkan kepada Tuhan yang benar. Jadi apapun pergumulan kita lah, kita ngalamin kedagingan, kita ngalamin apapun, yuk kita jalan sama Tuhan Bapak Ibu. Berserah itu adalah tindakan yang paling susah untuk dilakukan. Be still, menjadi tenang, menjadi kokoh itu adalah hal yang paling susah untuk dilakukan. Saya sempat berpikir berserah itu gampang, cuma tinggal taruh selesai, habis itu udah beres. Tapi berserah itu butuh kekuatan. Menjadi tetap tinggal tenang itu butuh yang namanya kita tuh bertekad. Butuh yang namanya kita itu benar-benar menggunakan setiap kekuatan kita gitu untuk bersama Tuhan. Untuk kita tuh tetap tenang. Jadi setiap kali kita ngalamin masalah melanda, setiap kali kita ngerasa down, yuk Bapak Ibu ingetin kembali ke diri kita gitu. Bahwa ini perjalanan yang menyenangkan bersama dengan Tuhan. Ini sebuah petualangan yang menarik dengan Tuhan. Yuk biar iman kita itu terbangun oleh setiap masalah yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi gitu. Biar iman kita itu menjadi kuat, menjadi kokoh karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Ketika Abraham punya hubungan dengan Tuhan, Abraham bahkan bisa menyerahkan Ishak buat Tuhan. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, kita akan menangkan semuanya lah. Kita nggak akan ada satupun yang cukup kuat untuk menghancurkan kita gitu. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita akan punya iman yang benar. Kita akan posisikan Tuhan di atas setiap masalah kita, pergumulan kita. Percaya deh, kita akan hidupnya semakin ajaib, semakin dipakai Tuhan, semakin kokoh di dalam Tuhan. Tadi jelas kalau Sisi bilang iman itu bukan hanya berharap masalah kita selesai. Kebanyakan kita beriman kan supaya masalah kita selesai. Tapi iman yang sebenarnya itu adalah bagaimana kita bisa memandang Tuhan. Ya, tadi Sisi udah saksikan kalau saya divonis dokter kan kena in situ. In situ itu berarti cancer tapi yang masih awal. Jadi belum ada stadiumnya. Kalau orang biasa kan stadium 1, stadium 2, 3, 4 cancer. Tapi kalau in situ itu masih belum ada stadium, tapi itu benih kanker. Ya, jadi waktu saya di hasil biopsi itu keluar bahwa saya kena in situ, herannya Tuhan itu luar biasa. Kalau saya mengucap syukurnya kenapa? Sebelum saya ke periksa, itu Tuhan sudah bekali saya dengan firman. Herannya pada saat itu saya lebih senang dengerin firmannya Billy Lantang. Kalau saudara ada waktu bisa dengerin kesaksiannya Pastor Billy Lantang, bagaimana dia terkena leukemia. Dan leukemianya itu leukemia yang mematikan, yang seperti Ibu Ani Yudhoyono kena. Jadi pada saat Pastor Billy Lantang itu bercerita tentang
kesaksian dia, satu hal yang saya tangkap gitu. Pada saat kita diizinkan Tuhan menghadapi sesuatu, nggak perlu tanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Karena percaya saja gitu loh. Imani saja bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kamu. Jadi kita tinggal perlu berdoa, Tuhan beri aku kekuatan supaya aku bisa melalui semuanya bersama dengan Engkau. Karena sesungguhnya rumah kita ini bukan di dunia. Sejelek-jeleknya itu, kita apa? Kalau umpamanya kita kena penyakit, meninggal kan? Itu cuma cara Tuhan untuk memindah kita kembali ke tempat asal kita. Karena kita sebenarnya adalah apa? Warga negara sorga. Kita di dunia ini cuma sementara. Ya, jadi benar-benar dari pengalaman-pengalaman itu saya melihat bahwa Tuhan kita luar biasa. Jangan pernah mengukur iman dengan kegenapan dari janji Tuhan. Wah, aku belum beriman karena janji Tuhan belum nyata. Enggak. Karena iman yang sebenarnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, saya ingin membagikan tentang kita baca dulu di dalam Keluaran 3 ayat 13 sampai 14. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ini cerita tentang Musa ya. Kita semua tahu bagaimana Musa dipilih untuk membebaskan bangsa Israel. Waktu pertama Musa tanya, kalau bangsa Israel tanya namamu, aku harus jawab apa? Disuruh aku adalah aku. Pertama saya nggak ngerti, ini maksudnya apa ya? Aku adalah aku, I am that I am, bahasa Inggrisnya. Tapi pada suatu kali saya mendengar di WA ada orang yang menerangkan masalah ini dengan luar biasa. Ternyata aku adalah aku, bahasa Ibraninya itu berkata Elye Asyer Elye. Itu bahasa Ibraninya. Ehye Asyer Ehye. Ya, jadi ternyata bukan I am that I am begitu aja. Ternyata bahasa Ibraninya ini yang kalau diterjemahkan Inggris dengan jelas, I am all sufficient God. Jadi I will be that to you. Jadi Tuhan itu ngomong ke Musa, aku ini Allah yang menyediakan, sufficient itu menyediakan. Semua tersedia. Aku akan menjadi apa yang kamu percaya. Jadi gampangnya gini, kalau kita percaya bahwa Allah itu Bapa kita, Dia akan menjadi Bapa kita. Kalau kita percaya Allah itu penyembuh, Dia menjadi penyembuh. Makanya waktu Musa tanya, kamu namanya siapa? Tuhan gak bisa jawab. Aku Jehovah Jireh, aku Jehovah Rafa, aku Jehovah Makades. Terlalu banyak napa. Tadi Sisi juga mengatakan bahwa sebenarnya kita dikelilingin dengan tembok yang tinggi, yaitu tembok nama-nama Allah. Dan kalau Tuhan izinkan suatu masalah itu datang ke kita, itu cuma untuk apa? Untuk kita bisa melihat nama Allah itu. Ketika saya akhirnya Tuhan sertai saya pada saat biopsi, pada saat operasi, pada saat pemeriksaan, satu hal yang saya takutkan pada saat itu, saya takut sakit. Soalnya saya dengar banyak kesaksian katanya orang di biopsi itu sakit, orang itu sakit lah, masalah sakit itu. Jadi saya terus terang orang yang nggak bisa nahan sakit. Kadang-kadang untuk pusing aja saya lebih baik minum Panadol deh daripada sakit gitu. Jadi cuma ngomong Tuhan, tolong saya takut kalau sakit gitu. Padahal kan kalau pemeriksaan gitu harus sendiri, nggak boleh satu pun nemenin gitu loh. Jadi saya waktu pada saat mau dibiopsi segala saya cuma berdoa. Dan baiknya Tuhan lagi seperti tadi anak saya bilang, pas hari Minggunya itu saya diizinkan untuk ke gereja. Dan Tuhan bekali saya dengan 3 lagu, nggak tanggung-tanggung.
biasa satu lagu Tuhan berbicara, tapi ini tiga lagu berbicara. Jadi pada saat biopsi pemeriksaan itu dilakukan, saya bisa naik lagu-lagu itu. Saya benar-benar minta Tuhan, aku butuh Engkau saat ini, lebih lagi aku butuh Engkau saat ini. Dan hebatnya Tuhan, tidak pernah saya merasakan sakit sedikit pun. Benar, saya bukannya bohong. Padahal saya kalau dengar kesaksian orang kan katanya sampai ada yang jerit, segala sakit banget waktu di biopsi. Tapi Tuhan itu luar biasa. Jadi I am that I am. Kita punya Tuhan yang seperti ini. Jadi bagaimana Tuhan wahyukan dia di dalam hidup kalian, dari hidup Bapak dan Ibu, itu yang akan jadi. Jadi makanya kita butuh pewahyuan itu. Kita butuh mengenal Tuhan. Kita nggak bisa cuma hanya hidup dari kata orang. Kita butuh pengenalan akan Tuhan. Karena apa? Karena apa yang Tuhan wahyukan, itu yang akan jadi dalam hidup kita. Jadi dalam perjalanan saya, Tuhan pernah wahyukan satu nama. Bahwa dia Allah yang tidak pernah mempermalukan. Jadi itu Tuhan tanam dalam hati saya dari saat saya mengenal dia. Itu waktu itu masih remaja, saya masih SMA. Jadi Tuhan itu tidak pernah mempermalukan. Jadi kalau saudara kenal keluarga saya, saudara akan tahu bahwa saya ini anak yang paling beda di tengah-tengah keluarga. Saya beda sendiri. Yang lain tinggi-tinggi, putih-putih, cantik-cantik. Saya sendiri hitam, cerewet, amin. Pokoknya saya paling beda sendiri, semua orang tahu. Jadi ini ceritanya pada saat cici saya mau merit, kita kan di Rias, apalagi saya dengan adik saya kan mau jadi pendamping gitu ya. Adik saya kan cantik tinggi. Nah, ada salah satu kerabat, mungkin dia tidak bertujuan apa-apa gitu loh. Ya dia tahu-tahu nyeletuk gitu loh ke adik saya. Bilang kan namanya panggilannya Hohong, bilang, "Hong, nanti kamu kalau besar jangan ngelewatin JJ Neo, melas." Jadi intinya secara garis besar ngomong kasare, saya ini nggak akan dapat jodoh. Jadi nanti adik saya kalau seandainya dapat jodoh jangan ngelangkahin saya dulu gitu loh. Lah, saya waktu itu saat masih remaja gitu loh. Waktu saya dengar omongan gitu, saya senyum, di luar saya pasti senyum gitu loh. Tapi hati saya nangis gitu. Saya tahu saya jelek. Saya tahu, tapi kan nggak perlu di depan umum gitu diumumkan gitu kan. Tapi saya melihat pada saat itu saya dan puji Tuhan ya saya sudah kenal Tuhan. Jadi saya cuma doa, Tuhan Engkau tahu yang terbaik untuk saya. Dan ternyata Tuhan buktikan dia tidak pernah mempermalukan saya. Saudara kenal suami saya kan? Ya, jadi Tuhan tidak pernah mempermalukan. Itu Tuhan tanam dalam hati saya. Banyak peristiwa-peristiwa kecil yang membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan saya dipermalukan. Itu hebatnya Tuhan. Jadi kita perlu mengejar pengenalan akan Tuhan. Karena apa yang Tuhan wahyukan, apa yang Tuhan remakan, itu akan terjadi dalam hidup kita. Jadi iman bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan kita, tapi iman adalah pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan kita akan pribadinya, pengenalan kita akan rencananya di dalam hidup kita. Amin saudara. Dan saya ingin bagikan satu ayat lagi. Mungkin kita buka Hosea 4 ayat 6. Saya bacakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini teguran dari Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tapi bukan karena Allah tidak mau dikenal, tapi karena kita yang tidak mau belajar untuk mengenal Dia. Ya, kata mengenal di sini, kalau kita lihat bahasa Ibraninya, itu pakai kata yadah. Yadah itu apa? Hubungan yang tanpa batas. Dan kata yadah ini dipakai di Alkitab pertama kali keluar itu di ayat Kejadian 4 ayat 1. Ini kata yadah pertama digunakan dalam Alkitab.
Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kata bersetubuh itu dipakai kata yadah juga. Jadi di sini Tuhan ingin bicara apa? Tuhan mau pengenalan kita itu benar-benar pengenalan yang intim. Pengenalan yang tanpa batas. Bukan hanya sekedar tahu siapa Tuhan, tapi kita butuh mengenal Dia dengan dalam. Seperti hubungan suami istri. Mereka mengenal satu dengan yang lain dengan dalam. Tidak ada batasan di dalam di antara mereka. Itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan pakai kata yadah di dalam situ. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau tidak mau yadah dengan aku, maka binasa. Makanya ayo malam hari ini biarlah benar-benar firman ini boleh menguatkan kita. Ya, kita tahu bahwa kita punya Allah yang luar biasa. I am that I am. Aku adalah aku. Apa yang tidak bisa Allah kerjakan? Makanya dia katakan aku adalah aku. Karena aku akan jadi seperti yang engkau dapat tentang aku gitu loh. Dan percaya kita butuh mengenal Dia. Benar-benar mengenal secara yadah. Benar-benar tanpa batas. Tidak ada sekat lagi di antara kita. Sehingga kita bisa melihat bagaimana iman bekerja dalam hidup kita. Kita akan melihat bagaimana penggenapan-penggenapan tanpa kita harus pikirkan. Karena walaupun gimana janji Tuhan tetap janji Tuhan. Bahwa Dia Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Dia. Amin.